Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kelima bulan Oktober ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu, pemeliharaan bagi kami sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman Yahweh terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 43 sampai dengan ayat 51 yang berbunyi demikian. Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Apakah aku ini anjing sehingga engkau telah mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu orang Filistin itu melecehkan Daud demi ilah-ilahnya. Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Datanglah kepadaku dan aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara serta binatang-binatang buas di padang." Dan Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangiku dengan pedang, dengan tombak, dan dengan lembing, namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Elohim barisan Israel yang telah engkau cemooh. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan serta memenggal kepalamu dan memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini. Dan seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim bagi Israel, dan seluruh pasukan itu akan mengetahui bahwa Yahweh tidak menyelamatkan dengan pedang dan dengan tombak, melainkan Yahweh dan Dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami." Lalu terjadilah pada waktu orang Filistin bangkit dan bergerak maju dan berjalanlah mendekat menghampiri Daud, maka Daud bergegas dan berlari ke arah barisan prajurit untuk menghadapi orang Filistin itu. Dan Daud menaruh tangannya ke dalam kantung dan mengambil sebuah batu dari sana, lalu ia mengayunkannya dan mengenai orang Filistin itu pada dahinya, dan batu itu terbenam di dahinya, lalu ia jatuh dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud lebih kuat daripada orang Filistin itu dengan umbar dengan batu, dan dia mengalahkan orang Filistin itu serta membunuhnya, dan tidak ada pedang di tangan Daud. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, itu satu peristiwa yang luar biasa ketika Goliat menghina Yahweh daripada orang Israel. Tidak ada ilah-ilah lain yang bisa mengalahkan aku, kata Goliat. Tapi Daud berkata tadi, Yahweh Sebaot, artinya Yahweh pencipta alam semesta ini, itulah yang diandalkan oleh Daud. Hari ini saya berikan temanya, ciri-ciri iman yang teguh. Sekali lagi, ciri-ciri iman yang teguh. Di akhir zaman ini situasi dunia semakin hari semakin jahat, semakin sulit, berbagai badai di mana-mana, dan banyak juga kejahatan menimpa manusia. Akibat daripada itu tidak sedikit iman orang mulai goyah. Maka pada kesempatan ini kita perhatikan tadi, engkau mendatangi aku dengan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh Sebaot. Artinya iman Daud fokusnya bukan kepada tubuh Goliat yang tinggi besar, tapi fokus daripada Daud, iman dia adalah kepada Yahweh yang menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi apa ciri-ciri iman yang teguh? Pertama-tama, fokus hidupnya hanya pada Yahweh. Seperti Daud tadi. Di ayat 45 saya baca ulang. Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi
mendatangiku dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lembing, namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Elohim barisan Israel yang telah kau cemooh. Jadi kita lihat di sini ciri-ciri iman yang teguh, fokusnya kepada Yahweh, bukan kepada masalah. Tapi sekarang begitu banyak orang ada masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah usaha, pekerjaan. Tiap hari kau hanya mikirin itu. Fokusmu bukan kepada Yahweh yang sanggup membuat mujizat bagimu. Daud tadi begitu yakin, yang kau tantang itu adalah Yahweh Sebaot, pencipta alam semesta ini. Aku melawan engkau dengan nama Yahweh Elohim itu. Jadi kita perhatikan, ciri-ciri iman yang pertama adalah hidup hanya berfokus kepada Yahweh. Kedua, selalu bersyukur di dalam menghadapi keadaan apapun. Itu dialami oleh Ayub dalam Ayub pasal 1 ayat yang kita perhatikan 45 sampai 49. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 21, dia berkata, dalam satu hari hilang seluruh harta Ayub, dan dalam satu hari 10 anaknya mati. Maka Ayub berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Jadi di akhir zaman ini, kalaupun tadi engkau orang kaya, orang sukses, orang dihargai orang, akhir-akhir ini engkau dibuang orang karena gak punya apa-apa, jangan sedih. Ayub sudah mengalami itu, maka Ayub berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Jadi ciri-ciri yang kedua, selalu bersyukur apapun yang dialami. Susah senang, selalu bersyukur. Yang ketiga, siap kehilangan nyawa demi imannya yang teguh kepada Yahweh. Kita ingat Sadrak, Mesak, Abednego diberikan undang-undang Raja Nebukadnezar dalam Daniel pasal 3 ayat 15-19. Siapa yang tidak menyembah patung itu akan dibakar hidup-hidup. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, ada Yahweh Elohim yang kami sembah. Tapi seandainya pun dia tidak nolong kami tetap tidak mau menyembah patung itu. Kita perhatikan di sini, dia siap kehilangan nyawa karena imannya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam ayat lain, dalam Matius 17, siapa yang kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Tapi siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi kita perhatikan, karena marahnya Raja Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, Abednego, tidak taat kepada aturan raja, dipanaskan api itu 7 kali. Dimasukkan mereka ke dalam api, tapi luar biasa, tidak ada satu helai pun rambut mereka yang terbakar. Kenapa? Mereka siap kehilangan nyawa demi imannya kepada Yahweh. Akhir zaman ini ada banyak orang gara-gara jabatan pindah agama, gara-gara teman hidup pindah agama, gara-gara harta engkau jual imanmu. Itu berarti imanmu tidak teguh. Maka bertobat, belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego, siap kehilangan nyawa demi imannya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga Stefanus ketika dilarang oleh ahli Taurat, jangan beritakan nama itu dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58 sampai 60. Tapi Stefanus tetap beritakan, maka mereka bawa Stefanus keluar kota, dilemparin batu. Dalam keadaan dia dilemparin batu, dia tetap damai, dia berdoa, dia melihat kemuliaan Yahweh. Kita perhatikan di sini. Akhir zaman ini, ujian iman kita akan benar-benar diuji. Sudah siapkah engkau? Apakah engkau memiliki iman yang teguh atau goyah?
baru menghadapi masalah ekonomi, baru menghadapi masalah keluarga, engkau sudah pontang-panting, engkau bingung kenapa begini. Harusnya belajar seperti Ayub tadi, hilang harta, hilang 10 anak, dia tetap mengucap syukur. Karena apa? Dia tahu rencana Yahweh itu sangat luar biasa. Dan berikutnya saudaraku, apa ciri-ciri yang memiliki iman yang teguh? Selalu tekun berdoa dan memuji Yahweh sekalipun sudah dilarang. Itu dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 10 ada undang-undang Raja Ahasiweros bahwa tidak boleh bermohon kepada siapapun, tapi Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Sekarang ini kita siapkan diri kita. Besok lusa akan dilarang kita beribadah, berdoa. Apakah kita menyangkal Tuhan Yesus atau tetap mempertahankan iman kita dan siap kita memuji-muji nama Yahweh sekalipun sudah dilarang? Sama seperti Paulus dan Silas dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 22-26. Mereka dilarang memberitakan Injil, tapi mereka tetap beritakan Injil, masukin ke penjara. Di dalam penjara, mereka selalu memuji menyembah Yahweh dan berdoa. Jadi orang yang imannya teguh, selalu memuji-muji Yahweh, berdoa dengan tekun, apapun yang sedang dialaminya. Bukan kalau keadaannya baik, baru berdoa. Kalau keadaannya kurang baik, ya malas berdoa atau nyalahkan Tuhan. Nah itu salah. Saudaraku yang dikasihi oleh Yahweh. Yang berikutnya yaitu apa ciri-ciri iman yang teguh? Siap mempersembahkan yang terbaik kepada Yahweh. Kejadian pasal 22 ayat 1-11. Bagaimana Abraham sudah menantikan Ishak selama 25 tahun. Setelah Ishak mulai besar, Yahweh katakan, persembahkan anakmu itu di daerah Moria. Ishak nanya, Bapak di sini sudah ada apinya, mana dombanya? Abraham berkata, nanti Yahweh sediakan. Dan Ishak diikat, disusun di atas kayu itu, dan Abraham mau menyembelih Ishak. Yahweh katakan kepada Abraham, Abraham, jangan kau apakan anakmu itu. Aku tahu engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya. Jadi kita lihat di sini, kalau kita memiliki iman yang teguh, siap mempersembahkan yang terbaik. Kalau Abraham tadi anaknya, mungkin hari-hari ini kau sedang diperhadapkan kesulitan ekonomi, kesulitan masalah dengan keluarga, itu baru hal yang kecil. Tidak ada yang menghargai engkau. Bisa kita bayangkan pergumulan Abraham dipersembahkan, kata dipersembahkan berarti dibakar hidup-hidup. Bisa kita bayangkan, itu iman yang luar biasa. Dia memberi yang terbaik kepada Yahweh. Jadi kenapa kita memberi yang terbaik kepada Yahweh? Yahweh sudah memberi yang terbaik kepada kita. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, mengampuni kita, menebus dosa kita, menjamin keselamatan kita, dan memberikan Roh Kudus kepada kita. Maka marilah kita memberi yang terbaik kepada Yahweh itu. Segenap hidup kita, kalau Abraham tadi Ishak dipersembahkan, di dalam hidupmu apa yang kau persembahkan? Persembahanmu hanya sekedar seperti uang parkir, seperti uang WC umum. Padahal Tuhan Yesus sudah menyelamatkan engkau. Harusnya engkau beri yang terbaik kepada Yahweh itu sebagai bukti imanmu yang teguh. Biar melalui firman ini engkau dikuatkan, diteguhkan, dan tetap memiliki iman yang teguh. Tantangan apapun yang kau hadapi, andalkan kuasa Yahweh, sebab iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti yang tidak kelihatan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Biar melalui firman ini kita dikuatkan. Amin. Sampai di sini firman Allah, kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami memiliki iman yang teguh seperti Daud menghadapi Goliat. Dia tidak lihat tinggi besarnya Goliat, tapi yang dia lihat adalah kebesaran daripada kuasa Yahweh yang sanggup mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami bersyukur juga Engkau lihat Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mempersembahkan hidupnya demi Engkau. Juga Daniel, juga Paulus dan Silas, juga Stefanus Bapa. Kami bersyukur contoh-contoh mereka yang memiliki iman yang teguh. Kami mau meneladani mereka sehingga kami juga memiliki Tuhan di dalam diri kami, dan kami pasti selamat kalau memiliki iman yang teguh. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, orang tua, sehingga mereka sehat semua. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami berkati, persiapan pemilu supaya berjalan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.